Bapak dari kasih tangan luar biasa yang pada ini mewakili Bapak Lurah dan kebetulan hari ini saya hadir bersama yang menghormat Bapak Lurah Bapak itu serta staf dan jajaran yang menghormat Bapak Bapak Andi Dewi Kapitaku SH beserta staf dan jajaran yang menghormat Bapak Ketua Desa beserta staf dan jajaran yang menghormat Ibu Ketua Desa dan yang kami hormati pula para pemuda perkembangan pengurus dari pengurus dari serta majelis taklim dan yang besar komisi serta majelis taklim serta Bapak Ibu Hadir sekalian yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama pada kesempatan kita berjasa dari sumber daya Allah SWT dan memberikan kita kepada kita. Dari Fatimah Islam dan bangsa Polandia dan alhamdulillah dengan kita tersebut kita bisa melakukan kita dari rumah dalam kita lima yang sama-sama kita jalani dalam rangka memberikan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dari Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah berjuang dengan membawa Islam dan dalam masyarakat dengan budaya. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, izinkan saya melalui acara kegiatan Maulid Nabi yang insyaallah akan dilaksanakan yang kami sedang laksanakan dengan tema menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali. Semoga dengan diadakannya peringatan Maulid Nabi ini kita menjadi manusia-manusia umat Rasulullah yang kembali. Amin. Amin. Untuk susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembuka, yang kedua pengacara Maulid Nabi, yang ketiga sambutan dari Ketua DKM, keempat sambutan perwakilan kepala desa Johan, dan kelima silaturahmi dan yang kedua kita masuk ke acara pertama ini pembukaan. Bersama-sama kita buka acara kita bersama-sama bersama Allah kita mau berusaha wala kita berdoa sallallahu alaihi wasallam di bawah itu ada bacaan kalau lagi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Amin Sadi untuk hal ini agar kita mendapatkan pahala yang berlipat. Mohon kita sama-sama kita jelaskan bacaan ayat itu kepada Bapak Amin Sadi
pada beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إنه كان الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama untuk baca sholawat. Pokoknya untuk sama-sama berdiri. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
biar sembuh. Yang punya penyakit rematik biar sembuh. Benar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا والضياء وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الصلوات عليك. Terima kasih. Mohon duduk kembali. Dengan sampan berdiri tasawuf penyakitnya sembuh semua itu. Pertolongan sahabat kami Rasul. Kurang lebih maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang kita sudah biasanya itu Islam. Sekarang kita masuk. Kenapa? Karena masuk sekarang. Jadi masuk dalam ruangan utama dan memang tadi juga soundnya kurang ada. Makasih Bu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa yadhkuru katsiran. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ustaz Dr. Tunis Haji Hasil Amani Al-Marbuni Sarjana Agama Haji yang insya Allah dari Allah yang akan mengisi tausiah maulid siang hari ini. Semoga apa yang akan beliau sampaikan dapat membangkitkan semangat cinta kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kami hormati Bapak Arianto selaku Ketua RW Sumapan beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua DKM Baitul Salam beserta jamaah Masjid Baitul Salam yang hari ini hadir menggunakan seragam itu. Mantap ya Pak, terima kasih beserta ibunya. Yang kami hormati jamaah Masjid Muhajirin, yang kami hormati jamaah Masjid Mubarak, Ibu Ketua Majelis Taklim Nurul Hikmah, Ibu Haja Nismail, Ketua Nurul Hikmah Bapak Haji Kamidah, Ketua dari 01 sampai dengan 07 RW 08, dan yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya dan para undangan yang berbahagia. Dalam kesempatan ini patut kita bersyukur kehadiran ilahi Rabbi atas segala karunia dan rahmatnya sehingga kita semua dapat hadir di acara ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang dengan risalahnya kita selalu istiqomah menjalankannya. Para undangan yang berbahagia, bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW tahun 1442 Hijriah ini kami laksanakan secara sederhana dan ini sudah rutin. Selanjutnya, terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu Sumapan dan kepada rekan-rekan pengurus GKM Al-Hikmah serta Bapak-bapak Ketua RT 01 sampai dengan 07 yang telah membantu sehingga pelaksanaan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW insyaallah akan berjalan dengan baik. Kepada Bapak Ustaz Al-Mukarram atau yang lebih dikenal dengan Ustaz Asyik, mudah-mudahan kita sampaikan juga tausiah yang asyik, kita pun dengan asyik yang tentunya telah bersedia menyempurnakan kami atas nama penduduk DKI dan seluruh jemaah Masjid Al-Hikmah. Kami sampaikan saja umur khairan katsir. Kemudian saya mengimbau kepada seluruh undangan, mari kita ikuti acara ini dengan penuh keikhlasan agar kita paham
kelahiran Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, karena sambutannya adalah sambutan tunggal dan yang disampaikan juga sambutan oleh Bapak Junaidi yang mewakili Bapak Lurah Bintuna. Beliau adalah kasih tarantik ya Pak Junaidi. Terima kasih Pak hadir dan amanah penting dari Bapak RW kita. Semoga perayaan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini dapat meningkatkan ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah kita, dapat meningkatkan kerukunan kita dalam masyarakat, dan kita tentunya khususnya lingkungan RW 8 dapat bekerjasama antara pengurus RW, pengurus Tahun terkait dengan pelatihan, pengurus DKM, dan pengurus majelis taklim. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan tentunya dikoordinir oleh Bapak RW Haryanto selaku penguasa wilayah di RW 8. Demikian sambutan singkat dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Hamdi Sausa Hasil Amani Al-Marmuni Asari THMK. Betul-betul kalau ini yang terhormat juga seluruh wilayah Bapak Ketua RW 08 Jalan, yang saya hormati juga Ketua DKM Masjid Al-Hikmah Nusa Tenggara, yang saya hormati Ketua RW 01 sampai dengan RW 07, yang saya hormati Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW bisa jalan, dan seperti juga Bapak Ibu para jamaah sekalian sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama tentunya marilah senantiasa kita selalu memberikan puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di sini di Masjid Al-Hikmah yang dalam rangka menghadiri acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam kita curahkan hari baru kita, tujuh kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan keluarga kita umatnya yang selalu istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama tentunya saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Lurah Bintuna, karena sebenarnya beliau bukan hadir di sini, tapi ada
kegiatan lain di lingkungan kita. Beliau hanya menitipkan pesan salam untuk semuanya di sini. Yang kedua, tentunya saya terima kasih kepada Pak RW karena beliau yang langsung mengadakan semuanya Pak undangan dari panitia langsung ke kelurahan, dan alhamdulillah saya langsung menerimanya. Dan ketiganya tentunya peringatan Maulid ini adalah yang tahun rutin kita lakukan. Dengan begitu, mudah-mudahan dengan rutin kita lakukan di tiap tahun Maulid ini, mudah-mudahan warga yang bersedia lebih cinta dan hidup dengan Rasulullah SAW. Saya melihat begitu antusiasnya di sini. Jadi yang tidak mengenai tentang cintanya Bapak Ibu sekalian di sini. Saya yakin Bapak Ibu hadir di sini adalah karena cinta dan hidup serta hidayah dari Allah SWT. Karena kita tahu tanpa hidayah jangan yang jauh dan akan sulit untuk hadir. Makanya inilah orang terpilihan, orang pilihan yang diundang oleh Rasulullah SAW untuk hadir di sini. Mudah-mudahan segala langkah kami Bapak Ibu sekalian dibalas oleh Allah SWT yang balasan yang setimpal, dan ini menjadi amal yang kita jalankan. Tentunya yang keempat, saya juga mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini adalah proyek yang baru. Jadi ada semacam apa yang kejadian di Kota Dora yang tidak di sini. Jadi ini untuk pembelajaran bagi kita, juga untuk pengawasan kepada anak-anak kita. Jadi wajib juga. Jadi kejadiannya ada orang tua yang begitu agamanya kuat. Jadi anak itu tempat kertas supaya mengikuti orang tuanya agama Islam itu pas macam. Tapi ketika itu dia berhak di namanya Tuhan berdua, ada itu aplikasi dari itu juga tidak berdil cuma di dalam ke kedua karena dan sebagainya apa yang begini. Jadi intinya anak itu sampai ngomong saya mau muntah. Anak di aplikasi itu benar mereka terima curhatan mereka. Jadi yang tadi berikut ini masih di bawah umur. Kalau aplikasi atau HP itu jangan sampai kita dianggap begitu saya. Kalau dia masih diperiksa di monitor. Karena ini efeknya udah lama tua, bukan lama dia udah lihatkan saya mau utang. Karena di aplikasi itu saya ngomong curhatan saya itu berterima, penyakit adalah kristenisasi. Itu hati ya, saya sampaikan ini untuk menjaga akhirat kita supaya kita kuat dan sampai orang tua yang kuat sampai istilahnya namanya sesuatu yang tapi karena itu sampai ngomong mudah-mudahan kita tidak ada. Dan terakhir ini dalam rangka pilkada Bu, mohon dukungan dan bantuan untuk pelaksanaan pilkada. Mudah-mudahan pilkada ini sukses, kondusif, tidak menjadi apa-apa perbedaan kita semua, perbedaan warna, dan dicari sosok pribadi dengan damai dan benar. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf. Allah yang menghormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jos asyik. Ya nggak bisa lihat biasanya gimana caranya. Akhirnya Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون هين لين وسهل. Alhamdulillah wa syukur kasih. Kurang belum sesuatu ya. Coba saya buka dengan saya. Semangat lagi ya. Oh nggak ada. Ya bulan mungkin benar. Kalau kita tahu di jok depan kiri itu ada pas itu ada marmer terus buka aja nanti yang terbuka kalau bisa Jadi aja pada sini. baca aja nanti yang terbuka kalau bisa itu yang pasti. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semuanya jawab alhamdulillah. Semuanya yang semangat. Apa kabar ayah bunda semuanya? Sehat, bahagia, banyak harta, banyak duit, banyak anak, banyak istri. Alhamdulillah banyak istri kenikmatannya. Jangan curiga dulu. Saya akan mencintai kamu. Alhamdulillah kata Rasulullah adalah doa terbaik. Khairul doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Seringlah mengucap alhamdulillah, maka Allah tambah nikmat, Allah tambah rahmat, Allah tambah panjang umur, Allah tambah rezeki, Allah tambah sehat. Semua ucapan alhamdulillah. Orang pun ngerti, majiru. Kalau Ustaz orang bilang gitu, dari apa nanti bopak, sidra, enggak, itu saya pagi tahu. Bilang itu lebih. Bersyukurlah alhamdulillah. Yang sengaja tempat yang jauh di kampung yang jelek, kalau pasti terlihat banget alhamdulillah. Dan itu diberikan oleh umat. Salah satu ini juga harus memberikan apa? Nanti biasanya setelah pulang itu
didoakan yang bisa beli Rexline Pak Tuhan sini Tuhan ada Mas Alhamdulillah itu 1000-an Masya Allah banyak banget itu ya. Iya kasih dia. Kasih ya. Adik-adik iman soleh ini. Nah, mau betul nggak? Syaratnya dulu kita. Yang kedua diam. Yang ketiga makan nggak mau bersih. Coba saya tes suaranya asli. Asyik? Dua orang maju. Suaranya segini maju dia. Bukan, ada sebelah ini. Ya. Nih, 3.000. Ampun. Kalau bersyukur 3.000 itu banyak. 1 juta kalau kufur ya cuma kira-kira 1 tapi 1.000, 2.000 disyukuri manfaat bisa 3 bulan. Buat apa? Beli garam. Alhamdulillah. Benar, banyak kok. Beli nggak ada nanti. Oke. Mobilnya tadi yang mana? Kok salah itu sama-sama? Kan yang dipencet yang melakukan itu makasih ya. Mana Pak ini? Pak ini sudah. Iya. Ini beneran. Bisa nebak saya. Berarti jadi yang pas ya. Pak, ini katanya. Yang kedua, salawat dan salam Allah bagi Rasul Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat bila melihat kita di dalam kolam. Berikan dulu airnya seberi kaca bila ingin melihat di dalam surga. Senangkan dulu hatinya dengan salawat. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Jangan aku, jangan tunggu waktu. Aku datang kepadamu membawa rindu. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi Asik. Itu menandai ada ikan di. Kalau di sini kan janda dan sini. Alhamdulillah saya bahagia, senang dihubungi oleh Ibu Saksi, Bu Hajat Hamilium, kemudian Pak Junaidi ke rumah bersama rombongan,
dan apa waktunya pas saya bisa alhamdulillah dan datang tepat waktu 12:30 jam 1 sampai sini alhamdulillah. Nanti jam berapa? Jam 11 menit saya sudah berangkat. Kemudian saya masjid untuk sholat zuhur yaitu di Al-Falah situ ya, ke pabrik-pabrik situ. Kemudian saya sholat di situ dan saya makan di situ karena saya nggak merawat ibu-ibu dan pasti saya makan. Maka setelah itu saya informasikan 15 menit harus tadi nyampe Al-Batas jam 1 nyampe alhamdulillah. Asli adik-adik adik-adik siapa kalianmu? Bagus. Kenal di mana Muhammad? Di dalam sejarah Islam. Oleh siapa? Guru agama, guru ngaji yang mencatat kelahiran Rasul. Kalau bapak ini nggak saya tanya, lahirnya mulai tahun apa? Kenapa suka beda? Karena waktu itu pasukan Ka'bah yang mendukung, pasukan Gajah yang mendukung. Udah lanjut. Ya, Rasulullah wajib kita teladani. Dan Rasulullah adalah uswah yang paling baik, paling hebat, top sepanjang masa, bahkan sampai hari kiamat, sampai surga. Rasulullah akan mimpin kita di surga. Alhamdulillah. Asli. Bu, mau surga masuk sendiri rame-rame. Bu, masuk surganya masih dia rame-rame. Coba bapak sudah mana? Pak. Anak. Mau masuk surga sendiri atau rombongan? Lagi Pak. Masuk surga sendiri atau rombongan? Pak Bu anak masuk surga sendiri atau rombongan? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa diantarkan Allah ke dalam surga secara berombongan. Ujungnya itu tidak saya secara berombongan. Menarik ibu. Bu, coba cek salamnya jadi gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang jawab sama nama yang mengucapkan sah. Kalau sholat, coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa ini jawabannya? Karena imamnya bacaannya karena nggak boleh sholatnya karena bacaannya coba kalau kakek ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini bisa jadi contoh
Ibroh bahwa kalau pemimpinnya baik itu akan vibes, VIBES, vibes. Apa artinya itu? Membuat suasana jadi enak atau tidak tergantung pimpinan. Kalau sholat tergantung pimpinan, kalau rumah tergantung bah, kalau lurah desa tergantung gede. Kalau mesin tergantung BKN. Kalau warga tergantung RT dan RW. Jangan lupa kota tergantung lotang sedikit basement aja apa? Mana toh? Hei, ya udah jalan ya. Oh, ini contoh. Rasulullah itu orang yang lembut. Alhamdulillah. Suatu ketika kalau yang nonton di TikTok di ya, di share dan dikasih love atau kasih paus, dan kita kasih paus. Tapi boleh. Namanya dai asyik. Coba cek ya. Bisa mas cek dari hasil TikTok sekarang nilai ya. Satu data oke sudah. Iya, alhamdulillah. Saya lanjut boleh? Boleh. Cuma dia doang ya. Saya mau kasih yang lain boleh. Ayah, bunda dan anak-anakku yang Allah muliakan, Rasulullah kepada kita sepanjang masa. Pertama Rasul sabdakan, innamal mu'minun hayyun. Orang mukmin itu lembut, menyenangkan. Yang kedua layyun, lembut. Yang ketiga sahul, memudahkan. Apa saya? Yang pertama menyenangkan, yang kedua lembut, yang ketiga memudahkan. Mulai hari ini yusnakan orang yil, yusnakan orang mudahkan orang yil. Semua apapun urusan mudah yil. Tidak ada lagi yang membuat susah orang. Sekarang susah Pak. Saya kemarin terlambat 3 hari sedikit sih. Bulan yang pertama, waduh, ujian lagi ini itu pernah. Dari tahun berapa saya punya SIM? Itu dari tahun 91. Saya berapa? Ya, selama sehari sama dengan bikin baru, harus tes tulis, harus cek mata, harus kesehatan, harus psikologi. Wah, akhirnya dicoba. Adik-adik saya kasih tahu, jangan sampai telat proses baru. Kalau mau cepat, bayarnya mahal. Makanya nih saya kasih tahu, mulai hari ini kita semua mudahkan orang, Allah akan mudahkan Nusantara. Ada nggak hadisnya? Man yassara ala muslim yasallahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang mudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya dunia akhirat. Ternyata Pak Bu orang yang senang dan orang lain itu seluruh urusan kita Allah mudahkan. Alhamdulillah. Dunia akhirat Allah mudahkan. Sekarang sama-sama kita bikin ya mantap, kan?
Ya kalau di TikTok bersahabat karena harganya entah gimana, bisa putih dan bisa mengurus, bisa merah ya, dalam kayak merah. Terusin kata-katanya yang paling akhir. Aku diulang maksudnya. Ingin kaya, kayakan orang. Bisa? Coba. Ingin muda. Ini jadikan afirmasi. Apa ya afirmasi? Kata-kata baik yang kita ulang-ulang nanti akan jadi kenyataan. Karena itu doa. Yuk. Ingin muda. Ingin kaya. Ingin sukses. Ingin senang. Ingin kaya. Ingin nikah. Bener nikahkan, bukan nikahin, nikahkan. Ayat 32 surah An-Nur. Fadlul ayat minkum. Nikahkan orang-orang yang masih jomblo di antara kamu. Dinikahkan, cariin jodoh, bukan dinikahin sama Pak R. Yang ngomong dia Pak. Anak-anak ibu yang umur 25 tahun laki-laki wajib segera, dan caranya adalah disaringkan oleh Pak RT, Pak RW, Ketua BKR ikut turun nyari se-RT RW yang belum nikah, kumpulin udah ketahuan orang satu RT baik semua, lalu dinikahkan. Bisa apa enggak? Ini perintah Allah. Coba lihat surah An-Nur ayat 32 buka teman-teman. Jadi saya ngomong aja. Lumayan tenang. Yuk, An-Nur ayat 32. Nggak usah balik lagi. Betul mas. Baca sini kalau ketemu. Dibaca terjemahannya aja. Tolong kasih link Pak. Ini linknya kata-kata. Udah ketemu? Surah 24 ayat 32. Dek, jadi kata, jadi follow. Udah, nanti yang follow belum? Kalau nanti kasih hadiah. Nih, udah follow sini. Udah follow. Alhamdulillah. Mas, udah follow belum? Belum. Apa? Berapa lagi? Mau dikasih ibu? Hiburan. Dan kata Rasulullah, tahadu. Memberikan kalian, saling memberikan kalian, saya akan timbul kasih sayang. Bukannya gapi, asor, ASY, ini kalian dua yang dihubungan nomor satunya. Berarti udah ketemu. An-Nur yang dua. Udah. Kasih link kalau. Itu yang saya ibu terjemahannya. Masya Allah. Hah? Terjemahannya ya. Dengarkan ya bahwa anak laki perempuan yang masih jomblo itu ada kewajiban carikan jodoh pernikahan. Yuk. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Maha Allah yang maha. Alhamdulillah, ayat yang baik. Coba tolong pikirkan Pak DKM, anak-anaknya sekitar sini masjid
yang udah 25 tahun laki-laki, yang perempuan juga 3 tahun belum nikah, tolong dipertemukan, bikin acara, undang semua orang tua antri, pasakin. Dan bareng kasih sama saya, inilah jodoh cintamu, nanti mereka akan dapat menikah. Kenapa? Menikah itu menurut saya soal pertama adalah pikiran. Kalau mikir mau nikah nanti kata kalau aku sih nikah nanti aja. Kalau udah sukses, kalau udah punya duit, kalau udah kerja, itu ayat kata kalau udah kerja. Kalau yang miskin, Allah akan bikin mampu. Kalau kalian khawatir miskin, Allah akan bikin Allah akan bikin mampu. Makanya ulangi lagi, ingin kaya, gimana caranya? Disupport lagi Pak RT, Pak RW, anak-anak yang masih nganggur. Ya ada kan pelatihan bersama dengan kelurahan, bersama dengan kerja, gimana cara mereka bisa kerja? Tuh, itu cara bikin orang kaya dan bikin semua mental apa yang kalian miskin. Bisa? Mental kaya bisa? Tidak bisa. Mental kaya bisa? Kalau orang kayak ini tuh, ya saya mah tidak nasib ada kan. Kalau nasibnya kaya, kalau kaya no, saya harus sehat kan? Saya harus kaya. Saya harus jadi anak baik. Ibadah kepada Allah. Ya. Berbakti kepada orang tua. Beramal soleh. Coba katakan berulang-ulang akan terjadi. Jangan kiri. Pak, saya mau tak masih ada bisa. Bahwa sukses itu diperjuangkan, gitu ya? Bukan itu bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6 jatuh saja orang kaya. Tidak bisa. Menikah juga diperjuangkan, begitu. Itu bukan. Dan nikah anak berarti ada orang yang bersakitan, ada orang yang menikahkan, dipertemukan. Bisa bangga? Jawab bisa bangga? Yakin? Tidak bisa, yakin? Dia bisa, yakin? Insya Allah. Oh yang bikin? Saya saksinya bisa. Saya saksinya oh bisa aja. Jadi orang pintar, orang kaya, orang hebat insya Allah. Yakin? Oh yang bikin? Saya saksinya oh bisa aja. Itu akan terjadi kalau ibuin masih berat. Saya harus ke masjid, saya harus ngaji, saya harus sehat. Itu semangat terus. Karena hidup diperjuangkan, bukan mengikuti nasib. Halo? Halo? Hidup harus diperjuangkan, bukan ikut. Dan takdir itu bisa berubah. Dengan apa? Nah, udah pinter. Nasib takdir bisa berubah. Yang mana bisa berubah? Yang takdir mukhayyarah, yang diikhtiarkan. Saya ke pasar, dia jalan, dia naik ojek, sepeda listrik, motor listrik, dia akan sampai. Mobil sepeda itu sebenarnya, tapi tidak lepas. Kalau nggak diusahakan, kenapa? Maka harus diperjuangkan. Menjadi orang baik, ingin masuk surga, harus diperjuangkan. Maulid harus diperjuangkan. Makan yang banyak di paling gede biayanya tuh. Coba hitung bu, di paling gede biayanya.
Makanya kalau berat itu saya lakukan bukan urusannya, tapi urusan konsumsi. Betul loh? Cuma ngadain dan panitia ya. Maka kalau bisa nggak usah konsumsi, bapak ibu bawa masing-masing ya. Bisa nggak? Karena panitia sama dengan bapak ibu tidak ingin merepotkan orang. Nanti ibu masukin kotak tambahan masih lagi 100.000. Untuk siapa? Untuk Ustaz. Gue bawa sendiri, boleh? Assalamualaikum. Kalau takdir yang bisa diikhtiarkan itu dengan doa, dengan ikhtiar, dengan tawakal. Tapi kalau takdir yang mustajab, takdir yang sudah begitu given, nggak bisa diamalkan. Lahir dari ini yang bisa kita ngapain pakai nama dari bapaknya semua nggak bisa, betul? Perempuan, laki sama perempuan jadi nggak bisa. Halo, sakit bisa diusahakan semua apa enggak? Kemana datangnya? Bukan ke dukun. Datang ke dokter dong, kok ada saya panas. Apalagi kok ada batuk, ada. Terus apa lagi? Lemes. Terus apa lagi kok? Satu lagi dok, apa itu? Kurang pelukan. Maka dokter akan resep di obat-obatnya dikombinasikan diminum 3 hari sehat karena Allah yang bikin sehat Allah lewat Allah. Namanya takdir diusahakan diikhtiarkan itu tidak. Nah sebab setiap usaha itu adalah doa. Alhamdulillah. 1, 2 sekaligus. Yuk ulangi yang pertama ya. Rasulullah itu orangnya menyenangkan. Yang kedua lembut. Yang ketiga memudahkan. Jelas banget. Kejadian rumah apa? Bukan makan baik apa sih? Macam apa? Pantesan dia mau iya, Gasol mengaku sudah itu. Nah, dia pun apa yang penting dengan konsol. Hari itu pagi ada orang Yahudi matanya buta, miskin dan pengemis asik. Dia teriak-teriak, hei, kaget ya, kaget. Kaget sih. Orang Yahudi matanya buta, miskin dan pengemis. Pagi-pagi buat ke pasar catat, hei, orang-orang pasar, orang Madinah, jangan percaya Muhammad itu bohong. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu gila, disebut nama orang Yahudi yang matanya buta dan miskin dan pengemis. Rasulullah datang bawa makan disulap. Betapa
menyenangkan dan lembutnya Rasulullah. Dikatai tidak sakit hati. Dan si buta tidak tahu kalau itu Rasulullah. Disuapin teman-teman ibu, coba kalau dia ngomongin itu nama orang di depan kita. Jangankan suapin, paling itu masih berapa apa itu ya. Inilah Allah ya Rabbi, benar-benar teladan Rasulullah ini. Dari baca Ustaz. Laqad ja'akum fi Rasulillah. Ini akibat apa? Dalam Kristus. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa namanya? Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Jangan menandai habis TikTok, habis video Instagram, habis kita ada Rasulullah. Yang pertama kali saya bilang tiga saja, yaitu menyenang, lembut, dan menyenangkan. Kok kamu sudah bisa kasih tamat? Calon gaya insya ya. Mana? Jangan dikatakan Muhammad, kamu yang terbawa, terpengaruh. Kau pindah agama dia, agama dia. Penyihir, kamu tersihir lagi. Rasulullah datang dua pindah, ngasih lagi, dan bisa berikutnya Rasulullah tidak datang lagi. Nungguin orang miskin, nungguin. Kau gak ada yang makin lagi. Hari berikutnya Allah akan datang. Wahai putrimu Aisyah yang cantik, yang baik hati, ya ya. Apakah ada amal harian Rasulullah yang belum ayah kerjakan? Kayaknya nggak ada deh ayah. Kan ayah selalu bersama dengan beliau. Ayah selalu bersama dengannya. Selalu mana-mana bersama dengan beliau. Mungkin nggak ada lagi ayah. Tapi saya tanya ayah, pernahkah ayah mengakui orang buta, Yahudi, miskin, minta-minta, yang hina? Beliau belum. Kalau kamu sakit apa ada yang bawa? Aisyah, bagaimana yang akan ada di rumah untuk si buta? Ada roti, ada kurma. Hei, Mas Yahudi, jangan percaya, jangan berkata Muhammad itu gila, Muhammad itu nihil, Muhammad itu kan bohong. Dengar begitu, membakar diri. Sampai sombong, orang yang lebih itu menahan diri melakukan disuapinya. Disuapinya tidak kasar, cuma beda rasanya. Menahan amarah dan ingat hamba kasar Rasulullah, la taqdh wa lakal jannah. Ulangi Pak. Jangan marah, jangan marah, jangan bagimu surga. Maka Allah kita harus makan, masuk mulutnya. Dan begitu berikutnya, saya yang biasa nyampe saya kamu. Bukan.
Biasanya kalau yang itu enak, kurmanya sudah dibuang, bijinya sudah dipenyet seperti ayam, dimangkukin, rotinya sudah diselupin ke susu, jadi empuk. Ingat roti orang keras, jadi bukan kayak kita itu udah keras selupin susu baru makan, atau diselupin ke, kalau sama bukan di sana itu roti kering ditambah dengan yogurt, maksudnya jadi makannya roti dipotongin yogurt. Saya udah sering ya, Senin Kamis itu yang misalkan roti kering sama yogurt. Kalau sini mabok gorengan. Kalau di Arab kayak zam-zam, teh, kopi, kemudian roti kering, tanda rasanya ada yogurt. Ini cius. Bilangnya apa itu? Yes. Bisa boleh ini. Nanti kita. Nah, ini pas itu sini ya. Nah, saya tidak mau dulu. Saya lanjut. Bukan biasanya. Nangis selalu makan. Itu ada mana sih? Gak sabar ya, bukan itu sebenarnya. Gak sabar. Saya kasih tahu kamu ya, bahwa yang biasa memberi makan, menyuapi minum, menyuapi adalah Rasulullah Muhammad SAW yang kamu hina, yang mencaci maki, yang benar. Kalau orang makin menangis, kamu pernah menangis? Menangisnya bukan karena suara, tapi membayangkan Rasulullah bagaimana dihina, bisa ngasih makan, bisa ngasih minum dengan begitu lembutnya. Saya melihat ibu di kompleks saya di jalanan berdaya kasar. Wah, mas begitu kering, putih sini, gak kata. Karena waktu kita sedang masih rasa. Kok semua ini kayak begitu, kenapa ya? Itu kan kasar dan itu gak disiplin, gak lembut. Begitu mas makan, kok gak dikasih? Ternyata dicubit. Harusnya kan lembut. Kita Al-Baqarah merasakan ya Allah ya Rasulullah, engkau betapa lembutnya, dicaci dihina orang yang terhina ini di depan matamu, engkau dipanjangkan wabinya dan akan kau berikan kepadanya dengan begitu nikmat. Si Yahudi misalnya tahu tidak melihat, tapi tahu rasanya. Itu namanya vibes, suasana, atmosfer yang dikirimkan kepada orang lain, itu memancar kita. Orang baik memancar kebaikannya. Katakan, orang baik memancar. Orang baik yang kaya memancar kedermawanan. Untuk baik yang harus bilang orang. Oh, itu para kiai yang setiap Muharram bagi-bagi rezeki. Alhamdulillah. Jangan datangnya orang beliau. Itu yang bawa dari kita. Yang datang kalau lagi mau nambah. Ya. Ini mana pada kalau aja tak begitu jadi susah diundang. Ada saya ini itu masih itu kalau di pilkada. Apa pilkada? Pemilihan kepala daerah langsung sehingga pilkada. Selesai jadi. Memang kalau dari pejabat ya sibuk, kita yang tahu diri nggak usah melakukan karena akan
mayoritas main dekat bisa dijangkau ya. Oke. Abu Bakar selesai. Iya, itu nangis. Ternyata Muhammad udah Bakar, tolong bimbing saya pada syahadat. Baca bareng-bareng ikuti saya yang di Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diperintah Yahudi oleh Abu Bakar, kamu sekarang sudah muslim, kamu gak Yahudi lagi, gak miskin lagi, gak buta lagi. Walaupun kamu buta mata, hari-hari tembus bisa melihat kebaikan dan kemuliaan, dan jadilah seorang yang baik. Lalu Allah berfirman dalam Al-Suci, At-taibu minal dzambi kaman la dzamba law amiltumul khataya hatta malatis sama thumma qalimtum fataballahu alaikum. Orang yang kembali, orang yang bertobat, orang yang mengampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh seperti orang tidak pernah berbuat dosa. Kamu tadi 1-2 detik sebelum ini masih kafir, masih Yahudi, dosa banyak. Begitu kamu bersyahadat sekarang sudah tidak punya dosa. Jangan malah seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Lawan itu berfatwa hatta mati sama. Kalaupun kamu berbuat dosa kesalahan, hatta mati sama sampai ke langit. Tumma itu menyesal, menangis. Sesungguhnya dalam Allah membasahi pipi, membasahi sajadah, rukuk, sujud. Kata Allah itu, maka Allah memberikan kalian semua. Alhamdulillah. Sama dengan kita, sama datang kepada Allah. Kapan yang terbaik? Seperti yang terakhir. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nun di sebagian malam, dengan sebagian malam, bangunlah kalian, bertahajudlah menghadap Allah. Nafilah Allah sebagai ibadah tambahan. Asa yang akan bukan niscaya kamu akan memberikan kamu maqaman mahmuda, tempat yang mulia, yang tinggi, derajat yang tinggi, yang mulia. Alhamdulillah. Garis yang cukup terus. Alhamdulillah. Yang kaya cukup terus. Biar ada makin kaya cukup terus. Kenapa emang? Karena barokah. Alhamdulillah. Orang yang barokah Bapak, Dek, gaji nggak perlu 100 juta, bingung itu bagaimana cara menggunakannya. Yang pasnya sekarang itu Bu, 2, 3, 4, 5 juta itu aja. Maka syukuri apa yang ada, hidup adalah tetap jalani ini, melakukan yang terbaik. Katakan dari Allah berapapun, syukuri, jangan mengeluh, dan bukan kata orang. Nenek kamu ini enggak, hidup itu bukan kata orang, tapi kata aku, kata hati, kata pikiran.
Itu buktinya pernah saya sarankan, walaupun suami gajinya. Kenapa Pak? Semuanya besar. Kalau disuruh, jangan bandingkan BSD Bu. Saya tinggal di BSD, Anda tahu rumah saya. Rata-rata rumah itu dua kiri kanan mobil, depan ada satu lagi. Tapi tidak ada orang ke masjid. Tahu? Imam, Malik, namun tidak tahu orang. Susah. Tapi kalau subuh paling banyak. Tuh banyak orang komplek. Sama si nasi kalau nak mengajar subuh banyak. Ini di sini. Tapi kalau datang tidak muat semua. Betul nggak? Kalau tempat kami 30% muslim, kiri kanan Cino. Saya dari dua di Cino. Ke bawah putihnya, manisnya. Saya kan bilang senangkan orang. Dia ke bawah saya depan saya Cino putih-putih. Alhamdulillah. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa saya orang beriman. Gimana menunjukkannya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang mengaku beriman pada Allah dari akhir, muliakan tetangganya, muliakan tetangga. Enggak kenal sampah dia agamanya apa semua. Mau daun lain, mau apa namanya? Tanya. Banyak kapita. Kapitan itu kapitra. Mau namanya apa? Al-Atos, mau Al-Ghor, mau kita hormati orangnya, agamanya agak urus, betul? Nah, Rasulullah orang yang menyenangkan siapapun tetangganya, siapapun yang kita ikut mencontoh beliau, insya Allah. Dan orang yang menyenangkan itu satu sehat, apa? Yang kedua kaya, yang ketiga panjang umur. Seperti itu, kalau sendiri orang ini akan Allah kasih sehat. Yang kedua kurang rezeki, ini kaya. Yang ketiga itu panjang umur. Meninggalnya disebut almarhum, orang yang penuh kasih sayang. Almarhum yang penuh kasih, almarhumah penuh kasih sayang sebagai seorang ibu. Kalau orang tidak pakai almarhum, karena almarhum berkata rahim, rahmah, ya, almarhum pakai hak. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Maka ibu meninggalnya sebagai almarhumah, betul? Saya disebut kalau orang mulia meninggalnya disebut almarhum. Tapi kalau orang yang jahat kita polisi terlidor namanya matinya. Iya. Mau dia
pembegal yang ditembak polisi. Saya berhenti didiamin, digeletakin, tapi orang baik kesini ya Allah diurusin, tampilnya keren, nggak berulang rahmat Allah. Alhamdulillah. Satu menyenangkan. Itu nomor satu menyenangkan. Lihat lagi. Khairul nisa'i allati idza dzukira ya sahabat. Itu yang paling baik adalah paling pandang menyenangi. Lagi. Saya tanya nih adik-adik, ibu boleh jadi apa enggak? Hah? Jadi apa sih? Alhamdulillah. Jujur apa kan? Sekarang suaminya bapaknya saya, Pak, kalau mana istri wajah istri jadi kebeling, kalian bakal lagi orang, udah kalau gue Pak, nggak usah berpikir. Demikian juga nih kalau suami yang khair disahilati idza akhta ya sahabat. Wa idza amara wa idza kita hafidhah tiga tugas sebagai istri kepada suami. Satu, menyenangkan, kami pandang diri. Yang kedua, wa idza amara atau angkat. Kalau diperintah, betul apa? Pak. Yang ketiga, wanita kita kalau suami nggak ada, pergi kerja di luar kota, hafidhkan, kamu jaga dia, kamu lindungi dia, fi maliha wa nafsiha, rumahnya, mobilnya, anak-anaknya, kehormatannya, harta tanggungannya. Maka ibu dari situ nggak wajib nyuci, nggak usah masak, nggak usah nyetrika, ya bu. Sama itu sekarang nyuci ya, bukan ibu nyetrika ya, tugas ibu ngapel, tugas ibu cuma dua. Taat pada Allah dan kepada Islam. Jadi kalau suami bilang masak, nah dia disuruh kalian kata tawa. Masak, masak, karena tugasnya taat pada Islam. Benar apa saya? Mungkin itu kalau saya dalam surah An-Nisa ayat 35 34 itu di belakang lagi pertama kata-katanya adalah ar-rijalu qawwamuna 'ala di tengah-tengahnya fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Adapun wanita ibu yang baik adalah yang taat kepada Allah, taat kepada suami, lalu menjaga ketika tidak ada hartanya, dirinya, kehormatannya, rumahnya, semuanya dijaga. Kenapa? Karena Allah menjaga dia. Alhamdulillah, bersyukur, asik, masya Allah. Satu jam. Soalnya di TikTok ada minta itu, terima kasih untuk melanjutkan. Iya, mungkin ada untuk alhamdulillah saja tuh. Setengah 3, tapi berapa kursi saya?
bersama jam. Rata-rata sama itu kami kan demi cinta Tuhan. Begitu. Ya bu, dari bisa dari pertama dari apa? Menyenangkan. Orang yang menyenangkan satu yang kedua yang ketiga banyak umur putih. Karena kalau menyenangkan ada 3 hormon yang keluar secara bersamaan. Yang pertama hormon serotonin. Itu hormon yang mengembangkan sel-sel otak. Jadi subur kembali, ketemu lagi, yang ada putus mana orang lain, putus sel-sel otaknya. Begitu disengaja sama orang lain, tunggu lagi sel-selnya. Namanya serotonin. Nanti wajahnya kelihatan cakep, senyumnya tersembunyi. Jadi yang kedua muncul hormon namanya endorfin. Itu rasa pegal, rasa kurang enak, badan gerges itu itu hilang. Kenapa? Dia mengembalikan yang kurang, mengembalikan yang sakit dan seterusnya. Ternyata kalau muncul endorfin tampak sehat dan sehat berat. Alhamdulillah. Yang ketiga nih yang keren, yaitu namanya human growth hormone. Apa? Hebat ya. Yaitu hormon pertumbuhan. Umur 55 tahun, tapi wajah seperti 25. Alhamdulillah. Orang-orang bingung, Ustaz, kok makin mau sport? Ya biar kencang, biar bisa kalau untuk karena selamanya saya sering korban waktu, saya suka bumi, paru panjang masuk ke dalam itu sampai jalannya, maka ini jentik-jentik alhamdulillah. Jadi untuk menunjukkan jangan data oke, jangan miring oke, jangan rusak oke. Sport. Tapi ada orang yang mobilnya bagus, naiknya di botol. Mobilnya mobil bagus tuh, tapi di botol. Dan mobilnya ada tidak bisa menikmati rasa tua. Kenapa? Loh, pertama senangkan orang, maka Allah akan senangkan. Yang kedua lembut, maka akan suasana pun nikmat. Lihat saya bu, lihat saya. Saya nggak ngomong, seperti doang. Apa artinya? Iya. Saya selalu butuh seperti itu. Nggak ngomong, tapi vibe yang muncul itu orang berkata dan sekarang itu lewat TikTok, Facebook, apalagi Instagram, video, apalagi YouTube, komen yang jahat, komen keras, kata-kata terus atau mirip gambar setan. Itu bahasa hormon itu apa? Hormon kortisol. Ibu yang kalah kortisol banyak anak, maka banyak anak yang beberapa sekolah males, kenapa? Gurunya baru, terus mamanya baru, gimana itu? Berangkat yang di sekolah. Apa mereka? Nongkrong. Itu banyak. Sampai sekolah
bully orang, nakal oleh orang, lebih orang. Di pesantren sama adik kelasnya, bahkan mohon maaf kita terakhir di materi anak masih muda 13-14 tahun, masya Allah diinjek-injek kakak kelasnya di besar. Nggak jauh dari sini ada situ di BSD sampai ada SD, SMP, SMA namanya DINS. Anak Vincent, maaf ya Vincent, berawat semua, ya kan? Padahal kalau orang kos-kosan nggak juga. Kemudian sekarang yang lagi di sana memang bisa sama, yaitu beradu dengan ini harus dihitungin. Tapi bully itu dibully dengan cara yang berbeda. Karena bully ini tidak harus dengan fisik, tapi juga apalagi merasa nggak beres. Jadi tengahnya saya mau tunjukkan nggak beres. Masa itu nggak beres. Jadi beda dan nggak boleh. Terus yang paling baru ngomongin sama berantem dan kata-kata kasar. Mana ada anak yang begitu ngomong ibunya lu, mana ada anak yang begitu kalau nggak main begitu. Kata Rasulullah, al-waladu min kasbi abi. Dengerin, al-waladu min kasbi abi. Anak-anak itu hasil usaha orang tuanya. Mana ada Rasulullah? Emang dari Allah, gue sendiri, gue bebas sendiri, gue sendiri tahu nggak sekarang terbaru ya, iPhone TNA 15 Plus. Gue sendiri, gue dari sendiri. Kira-kira gue masuk surga apa? Ibunya sakit hati. Ngomongin lagi. Yang keluar dari botol ini adalah isi botol. Ulangi, yang keluar dari botol ini adalah isi botol. Sebelum isi botol berarti ini isinya tergantung yang ini. Mau isi apa? Rasanya isi. Ini pabriknya isi apa? Air putih mineral. Saya dituangkan kalau air bening tetap aja warnanya bening. Terus kalau enak juga dituangkan dosa. Ada orang itu aku enggak cuma sama. Saya tidak hidup di kamar itu tak beri apa? Beri apa? Beri kopi. Saya suruh kopi. Saya pakai teknik dulu. Apa yang keluar dari botol sesuai dengan ini. Apa yang keluar mulut seseorang tergantung isi hati dan pikiran. Anak-anak mau apa itu tergantung bagaimana istri itu tergantung CTP apa enggak, TPP apa enggak. Semua tergantung orang tua. Ingat, al-waladu min kasbi abi. Anak-anak itu hasil usaha orang tua. Nanti panennya apa? Di masa tua bapak anak-anak ini mengantarkan ke surga. Sampai membela bapak ibunya. Dia selalu hormat sama orang tuanya. Bahkan di surga gara-gara naik kelas Al-Quran. Doa istighfar. Orang tua kafir nih, orang tua mesti alimah. Masuk surga ada orang ibadah biasa saja. Kafir ya Allah masuk surga, ya Allah anak hadir. Ya Allah, kenapa masuk surga? Allah jawab, istighfar waladika laka, dengan istighfar anak-anakmu untuk kamu. Ya Allah, anak tugas orang tua itu berbakti dengan istighfar. Ulangi deh. Al-Salam, istighfar orang tua. Ikuti saya. Rabbana firli wal walidayya wal mu'minina
yauma yaqumul hisab. Semuanya ya saudara tidak. Rabbana firli wali walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Gimana? Rabbana firli wali walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Bareng-bareng. Rabbana firli wali walidayya wal mu'minina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya maaf, tidak masalah. Tadi ya, nggak ada. Ibu, suka nggak ada. Saya tahu, nanti ini. Rabbana fili wahai Rabb kami, ikfirli ampuni semua dosaku. Wali walidayya kedua orang tuaku, wal mu'minin dan semua mukmin. Yauma yaqum, pada hari dibangkitkan yaqum diri Aisyah pada hari perhitungan hari kiamat. Di mana doanya? Lu tahu kan? Maka tolong tanggalkan ini. Catat baik-baik. Pemirsa K-Popers ada di surah Ibrahim satu. Catat. Itu doanya. Itu komplit. Ya Allah, ampuni saya dan orang tua saya orang mukmin. Dengan itu orang tua bisa masuk? Bisa masuk? Kata Allah, istighfar. Dengan istighfar, walika anak-anakmu laka kepadamu. Tolong Pak, Bu, tolong dari semangat dan jujur. Bapak Ibu, Pak Bu, boleh Bapak Ibu enggak? Yang semangat Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu enggak? Kakek dirinya, ibu-ibunya. Kenapa? Karena Bapak Ibu juga anak dari orang tua. Maka wajib doakan. Surah Ibrahim ayat 1. Catat baik-baik. Itu yang belum menemukan. Dan sekarang saya sampaikan. Yang kedua, tolong anak diajarkan Al-Quran. Loh, membaca Al-Quran setiap hari. Karena jiwa kita itu si paling baik adalah Al-Quran. Membaca ayat Allah, dikir sholat sudah baik. Otak seorang, hati tenang, jiwa tenang. Surah Al-Quran ayat 8. Orang masuk juga amal sedikit. Nanya Nabi ya Rob, Anda lihat di Rob, kami berdua bisa masuk surga. Amal sedikit, banyak datang, memang kami datang. Malu kalau datang, karena misalnya begitu. Jangan misalnya kalau masuk. Ternyata apa? Inna waladakuma yaqra'ul Qur'an. Hei, tahukah kamu hambaku, kamu masuk surga? Selain rahmatku padamu, ternyata karena anak-anakmu tidak baca Al-Quran. Pak Bu, kalau tidak Bapak Ibu anak bukan. Bapak Ibu anak bukan. Anak siapa? Masih penting nggak baca Al-Quran? Anak-anak penting nggak baca Al-Quran? Sedang baca, orang tua beriman pahala. Sedang sedekah, orang tua beriman pahala. Istighfar, orang tua beriman pahala. Yuk, sekarang kita diupayakan istighfar untuk disediakan orang tua. Kamu mungkin kemudian yang kedua baca Al-Quran tiada henti. Setiap hari mesti baca 5 dari halaman. Katakan setahun 3 kali, usahakan pasti
bisa kalau mau supaya nampak dari sini. Kalau sudah luar biasa, secara luar biasa ini harus masuk. Ini manfaatnya saya punya MCHT. Buat kamu M-nya master, C-nya certified, H-nya hipnotis. Jadi sudah hipnotis semua ini dengan terapi yang sama. Apa itu? Dengan suara lantang, memojok-mojok, membawa senang, membawa semangat dan seterusnya. Karena pertama yang lembut saja, keras saja, saya yang benar. Sehingga itu saya alhamdulillah. Ibu kalau punya tidak tersayat setengah jam sebelum asal bukan dari kawan. Penyakit pikiran, pusing, atau hati, ruh bisa segera diobati dengan saya cerita, dengan saya ingin, dengan berkata saya. Allah sebenarnya yang bawa air sebelum asap, pegang airnya. Jadi obat, ya, ibu kamu udah habisnya, saya tahu bapak. Bapak ya, minta maaf, itu rumah ambil itu, ambil banyak saya pak. Nah, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti ngomongnya mendoakan air datang dari obat, ya. Doanya seperti doa minta sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqatin birahmatika ya arhamar rahimin ya syafi ishfi la syafi'a illa anta. Juga jadi kali Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan kalau saya tanya apa arti tadi? Allahumma ya Allah, inna surga semua pada ilmu apa dia lakukan seperti itu. Waris luasnya, waris yang luas, bukan kaya, bukan banyak, luas, lebih dari kaya. Ada terus wasifan dan obat min kulitain dari semua penyakit. Masa COVID dan sakit. Birahmatika ya Rahim, dengan Allah yang maha ya Syafi, wahai yang menyembuhkan, Ishfi sembuhkan saya, la Syafi'a tidak disembuhkan illa anta, kecuali engkau. Bukan baca Fatihah, minum sholawat, minum insyaallah. Jadi Allah yang jantung tidak harus dokter, minum bacaan, minum bagus secara pikiran, hati dan jiwa, darahnya yang bagus. Terima kasih, mohon maaf. Ada masih banyak berapa orang? Doa masa sih? Oke, ada berapa orang itu? Satu. Berapa orang itu dari sini ya sebelah ya? Akan saya bagi, nggak apa-apa. 2.000 ya. Yang penting Bersyukurlah. Bersyukurlah. Al-Fatihah. Aminkan yang lemah, yang lembut, dan yang panjang bidnya. Amin. Amin. Amin.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i ya Rahman ya Rahim irhamna ya Salam salimna ya Tawwab tub alaina ya Ghaffar ighfir lana. Tuhai Allah yang Maha Kasih tak kasih, yang Maha Penyayang yang tak pernah saya, kasihi cintai kami semua ya Allah. Hindarkan kami dari malapetaka, bahaya, musibah, fitnah. Hindarkan kami ya Allah dari tempat yang tidak baik.